Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu PT Smartfren Telekom Terbuka dengan kode saham FREN. Sejarahnya, PT Mobile Aid Telekom Terbuka didirikan pada tanggal 2 Desember tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 8 Desember tahun 2003. Pembentukannya tidak lepas dari upaya pemilik Bimantara Citra yang baru, Heri Tanusudibjo, yang mulai memfokuskan bisnisnya di bidang telekomunikasi dan media. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2003, Mobile Aid berhasil mendapatkan izin beroperasi dari pemerintah dengan menggunakan jaringan Xkomselindo, Metrocell, dan Telesera. Tidak lama kemudian, di tanggal 8 Desember tahun 2003, Mobile Aid resmi meluncurkan produknya, yaitu FREN yang berbasis CDMA 2000. Global Mediacom lebih memilih untuk fokus dalam bisnis media massa, sehingga mereka memutuskan untuk melepas perusahaan ini. Pada akhirnya Sinarmas mengakuisisi kepemilikan PT Mobile Aid Telekom Terbuka dan PT Smart Telecom. Meskipun awalnya disampaikan bahwa keduanya akan tetap beroperasi sendiri-sendiri, namun pada akhirnya keduanya memutuskan untuk mengkonsolidasikan layanan mereka dengan nama Smartfren untuk efisiensi biaya. Akhirnya, proses integrasi operasional dan transaksi kedua perusahaan tuntas pada tanggal 23 Maret tahun 2011 dan PT Mobile Aid Telekom Terbuka resmi mengganti namanya menjadi PT Smartfren Telekom Terbuka pada tanggal 28 Maret tahun 2011. Merger operasional ini menghasilkan 6,5 juta pelanggan, dengan 2,5 juta dari Smart dan sisanya dari FREN. PT Smartfren Telekom Terbuka adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced, yang merupakan pengembangan lanjutan dari 4G dan sebagai pelopor VoLTE di Indonesia. Produk perusahaan ini adalah Smartfren, yang dahulu bernama FREN. Sebelum diakuisisi Sinarmas, Mobile Aid mengeluarkan 3 merek, yaitu FREN, Happy dan Mobi. Seiring dengan upaya manajemen baru mengintegrasikan merek-mereknya menjadi satu, maka merek Mobi dan FREN berubah menjadi Smartfren sejak 2011. Sedangkan untuk Happy sudah dileburkan dengan FREN sejak 2009. Berikut info dan fakta seputar FREN. Smartfren menambah sekitar 3.000 BTS selama 6 bulan pertama tahun 2023. Kebanyakan pembangunan berada di Pulau Jawa mencapai lebih dari 2.000 unit. Pada akhir 2022 jumlah BTS mencapai 43.000 unit, sementara pertengahan 2023 lalu mencapai 46.000 BTS. Pembangunan di luar Jawa yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mencapai lebih dari 500 BTS. Semua BTS Smartfren merupakan 4G. Smartfren sudah melakukan kerjasama dengan Starlink sejak awal tahun 2023. Sama seperti Telkomsat, Smartfren menjadikan Starlink sebagai backhaul mereka. Smartfren berkolaborasi dengan Starlink tidak untuk para pelanggan end user, melainkan untuk melayani para pengguna dari segmen korporasi. Smartfren meluncurkan gerakan 100% untuk Indonesia dalam rangka memajukan potensi digital di tanah air. Head of Community Development and Public Relations Smartfren Dani Ahyar mengungkapkan inisiatif ini diharapkan dapat memicu perkembangan berbagai potensi sosial, ekonomi, serta budaya di Indonesia. Tak hanya Indosat Ooredoo Hutchison, Smartfren juga mencari sumber pendapatan perusahaan dengan mengincar segmen bisnis to bisnis. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi incaran Smartfren. Melalui Smartfren Business, operator seluler ini menawarkan solusi digitalisasi usaha bagi para pelaku UMKM bernama Solusi Bisnis Satu Pintu yang diklaim akan memberikan solusi teknologi sesuai kebutuhan. Berikut perbandingan kecepatan provider internet berdasarkan download speed rate. Telkomsel memenangkan penghargaan pengalaman kecepatan unduh dan pengalaman kecepatan unggah karena pengguna menikmati unduh rata-rata tercepat 16,3 megabit per detik dan kecepatan unggah 8,1 megabit per detik di jaringan Telkomsel. Menempati posisi terakhir,
Angka kecepatan upload rata-rata smartfren cukup berbeda jauh dengan keempat rivalnya, dengan capaian 1,7 megabit per detik. Berikut perbandingan kecepatan provider internet berdasarkan layanan streaming video. Peringkat operator seluler dalam daftar ini diukur menggunakan skala 0 hingga 100 poin. Telkomsel menduduki posisi teratas sebagai operator seluler tercepat untuk urusan streaming video. Telkomsel memperoleh skor mencapai 62,7 poin. Operator seluler Tri, Smartfren, dan XL masing-masing mengalami peningkatan 3,2 poin, 2,4 poin, dan 2,3 poin. Berikut produk-produk yang dikeluarkan Smartfren. Pada akhir 2022, tercatat Smartfren Telekom telah beroperasi di 220 kota di Indonesia, dengan cakupan sinyal menjangkau 80% penduduk dengan mayoritas di Pulau Jawa, dibantu sekitar 43.000 BTS. Adapun jumlah penggunanya di tahun tersebut mencapai 35,5 juta. Berikut penghargaan yang diraih Fren yaitu, Smartfren turut serta dalam program penghargaan Marketing Excellence Award 2023, program penghargaan di bidang pemasaran dan bisnis untuk mendukung perkembangan industri di Indonesia, di mana Smartfren dianugerahi kemenangan di 2 kategori yaitu, Gold Excellence in Marketing Innovation, Silver Excellence in Interactive Marketing. Smartfren berhasil masuk ke dalam top 100 valuable brand dalam The 10 Brand Finance Indonesia Most Valuable Brands Award. Penghargaan ini diberikan berdasarkan survei terhadap kinerja dan kekuatan relatif berbagai merek di Indonesia maupun luar negeri. Dari survei tersebut, Smartfren termasuk ke dalam salah satu merek paling berharga di Indonesia. Smartfren Unlimited berhasil memperkuat posisinya sebagai paket internet terbaik di Indonesia dan diganjar piala Best Internet Package dalam ajang Cellular Award 2020. Penghargaan ini membuktikan kinerja Smartfren sebagai pelopor paket internet unlimited di Indonesia yang sejak awal selalu berusaha menjadi paket paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan masa kini. Berikut komposisi kepemilikan yang dimiliki Fren yaitu, PT Global Nusa Data memegang kepemilikan sebesar 23,8%. PT Wahana Inti Nusantara sebesar 14,5%. PT Bali Media Telekomunikasi sebesar 9,8%. PT Gerbang Mas Tunggal Sejahtera sebesar 6,7%. PT Dian Swastatika Sentosa Terbuka sebesar 6,7%. Masyarakat non-Warkat sebesar 31,4%. Masyarakat Warkat sebesar 7,1%. Dan saham Treasury sebesar 0,0%. Emiten berkode saham Fren ini didirikan pada tanggal 2 Desember tahun 2002. Dengan bisnis usaha pada jasa telekomunikasi, perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 29 November tahun 2006, dengan harga Rp225 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 3,9 miliar lembar. Berdasarkan kinerjanya, laporan keuangan Smartfren per tanggal 31 Maret tahun 2023, Fren mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2,77 triliun. Raihan tersebut naik 3,56% secara tahunan dari Rp2,67 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, segmen jasa telekomunikasi data meningkat 1,57% menjadi Rp2,44 triliun. Sementara, segmen jasa telekomunikasi non-data tercatat turun dari Rp69,96 miliar menjadi Rp65,63 miliar. Selanjutnya, segmen jasa interkoneksi Smartfren melesat 114,73% secara tahunan menjadi Rp107,10 miliar. Terakhir pendapatan lain-lain berkontribusi sebesar Rp156,69 miliar. Adapun jumlah aset Fren tercatat menyusut dari posisi tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 1,59% dari Rp46,49 triliun,
menjadi Rp45,75 triliun per tanggal 31 Maret tahun 2023. Jumlah liabilitas Smartfren sepanjang kuartal 1 2023 mencapai Rp30,37 triliun. Nilai tersebut turun 1,17% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember tahun 2022 di Rp30,73 triliun. Berikut potensi Smartfren Telekom terbuka di masa depan. Pertama, Smartfren dan Singtera Inc. resmi menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan memulai kerjasama untuk mewujudkan Indonesia Industri 4.0. Kerjasama ini diprediksi dapat menopang kinerja Smartfren sepanjang tahun 2023. Dalam kerjasama ini, Smartfren ingin menjelajah berbagai potensi baru dalam teknologi industri, salah satunya yang berdasarkan teknologi 5G. Kedua, Smartfren akan menganggarkan belanja modal atau capex sekitar $200 juta atau Rp3 triliun di tahun 2023. Smartfren akan berfokus pada aspek operasional seperti layanan data internet dan akan memperkuat jaringan internet agar dapat merata di seluruh region. Serta, menambah line-up produk baru agar dapat melengkapi kebutuhan pasar sehingga dapat meningkatkan kinerja di 2023. Dan ketiga, PT XL Axiata Terbuka dipandang bakal menerima banyak manfaat dari potensi merger dengan PT Smartfren Telekom Terbuka. Merger XL dan Fren dapat membuka jalan bagi trifecta yakni persaingan di antara tiga pihak di industri telekomunikasi. Seperti diketahui, lanskap telekomunikasi Indonesia saat ini memiliki 4 pemain utama operator seluler yang terdiri dari Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren. Sekian pembahasan kali ini dari PT Smartfren Telekom Terbuka. Semoga dapat memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.